Cerot. Akhirnya setelah sekian lama nggak ketemu dan banyak juga request yang sangat luar biasa dari pecinta Lamtur. Betul. Setelah kita bercerai beberapa saat. Iya dong, bercerai dong. Donso lagi banyak objekan. Tadi malam gue main bola kan ya. Main bola. Kiper gue itu pecinta Lamtur. Oh, yang gendut itu ya? Iya. Yang gue lihat cuman biasanya dengerin konten, sekarang main bola bareng gitu ya? Iya. Yang lu posting di IG lu ya? Iya, dia kan. Wah, luar biasa Lamtur. Dan ternyata emang banyak yang suka nonton Lamtur ya? Iya, suka nonton. Gue bilang ini, anjir ternyata Lamtur tuh punya nilai jual banget ya. Punya pasar sendiri lah. Pasar lah ya. Buat pencinta futsal lah. Dan gimana? Udah lama kita nggak ketemu. Lu sibuk juga dengan melatih di Kebumen dan mungkin akan nyusul lagi ke Papua ya. Mudah-mudahan semakin sukses dan sehat selalu. Amin. Biar gue jaga kandang di sini. Aduh, jangan. Kemarin kan gue kan jaga kandang, gue cuma berdua sama Atta doang kan? Oh iya. Iya, Papa Atta. Ngeri ya. Nah, udah gitu sekarang ini kompetisi udah beres ya kan? Yap. Berarti kita harus mengucapkan selamat dulu untuk Bintang Timur Surabaya yang kembali back to back. Terus Iqbal jadi pemain terbaik ya. Iya, pemain terbaik. Iya, Iqbal. Terus Apem di cewek. Pusaka jadi man of the match. Nah, untuk edisi Lamtur kali ini apa nih Don? Yang kita mau bahas? Kita mau bahas rapor klub plus dan minusnya. Terus juga pemain yang menonjol di tiap klub. Juga pelatih timnas baru. Ya. Marlo Surato, kira-kira ada nama baru nggak yang dipanggil? Itu dia. Kita bisa bahas tuh. Ya. Gosip transfer juga ada Evan ke Liga Portugal ya. Yang bakal nyusul kira-kira bakal ke luar juga abroad. Lalu juga ada yang sedih, yang agak sedikit menakutkan. Ya. Atau bikin kesel, pendekar versus supporter Pontianak. Ya. Ini perlu dibahas karena titipan netizen juga. Betul. Titipan netizen yang minta tolong dibahas dong bang, tolong dibahas. Kenapa? Karena banyak netizen nggak tahu kejadiannya Don, nggak tahu penyebabnya juga gitu loh. Kenapa tiba-tiba kok ada ribut, terus ada juga di apa? Sudah ada di ini namanya Instagram gitu ya. Betul, rame lah itu sebetulnya. Nah kita mungkin bahas satu persatu kali ya. Kita bahas rapor klub plus dan minus kali ya. Iya. Setuju nggak? Setuju. Rapor klub dulu ya. Rapor klub plus dan minusnya dari peringkat pertama, peringkat bawah. Dari peringkat bawah aja. Radit FC Pontianak. Yes. Radit FC Pontianak terdegradasi di musim pertamanya. Ini apa ya, menurut gua hal yang wajar sih, mengingat mereka juga pemain-pemain secara kualitas juga kan pemain-pemain yang kebanyakan lokal dan juga membawa beberapa orang 5 sampai 6 orang apa ya, atau 7 orang gitu. Itu membawa Radit yang lolos ke Pro Futsal League. Terus juga Naim Hamid akhirnya harus rela lah ya. Tapi sih kayaknya udah aman lah dia. Kinantan Futsal kan belakangnya dia juga. Iya ya. Jadi kan udah ada pengganti lah ya. Betul. Kayaknya langsung disambut Kinantan dia. Bisa jadi. Sebentar lagi ada welcoming nih. Welcoming. Ya kalau langsung ke pemain yang menonjol nggak sih dari? Kayaknya kalau kita nggak perlu lagi ngebahas persatu deh ya, dari selama musim ini mungkin pemain yang menonjol aja kali langsung. Iya maksudnya sekalian Radit terus pemain yang menonjol. Kalau gua Dipo Ar-Rahman. Betul. Nah kalau abang sama Dipo. Sama ya. Katanya kayak Suni ya. Betul. Model-modelnya. Bola-bolanya. Langsung Pelindo, klub legendaris 3 kali juara. Iya. Ini harus direalisasi, abang juga pernah di situ. Betul. Kita juga kenal pemain-pemain yang memang menjadi besar bersama Pelindo juga kita tahu. Menurut abang sendiri terkait dengan Pelindo kenapa? Ya kalau gue berarti memang diawali dengan merger yang kurang mulus menurut gue ya. Ya merger yang salah. Merger yang ya gue nggak tahu lah itu salah milih atau emang kurang mulus, menurut gue gitu lah ya, lebih halusnya ya. Dan akhirnya mereka juga gagal karena emang terlepas dari manajemen Pelindo sendiri, memang yang di akhir-akhirnya emang kayak kurang campur tangan ya dengan tim Pelindo sendiri. Sementara Pelindo ini adalah tim legendaris juga yang sebenarnya mengangkat nama perusahaan Pelindo sendiri dengan prestasi di futsalnya. Sangat disayangkan ketika memang mereka akhirnya dilepas oleh manajemen Pelindo. Dan Pelindo kalau nggak salah waktu itu mereka akhirnya menjadi satu. Iya, IPC doang. Jadi IPC doang ya. Nggak ada Pelindo gitu ya. Nah itulah penyebabnya akhirnya mereka juga mencari solusi ya untuk bisa tetap eksis, dan akhirnya mereka mencoba merger. Ternyata di awal yang salah, mergernya salah juga, akhirnya kembali tidak bisa menunjang prestasi ke timnya juga Don. Benar. Karena kan memang di salah satu manajemen terpenting di dalam profesional itu adalah bagaimana finansial bisa membeli banyak pemain bagus berkualitas. Betul. Walaupun memang ada yang namanya untuk regenerasi ya kan, untuk pembinaan, tapi yang namanya profesional itu untuk jenjang yang namanya untuk apa istilahnya kayak regenerasi atau juga pemain untuk masa depan tuh agak kurang lambat lah pada tempatnya menurut gua gitu. Iya. Karena kalau menurut gua kalau untuk yang
pemain seperti itu cocoknya mungkin di Liga Nusantara dulu dia mantengin di Liga. Nah, kalau udah bicara udah Liga Pro ya sudah. Artinya di sana emang harus benar-benar pemain berkualitas, punya pengalaman. Yang pasti sebenarnya gini, 2 tahun terakhir emang Pelindo menurut gua udah jelas ya kekurangan secara finansial. Kita tahu bahkan pemain-pemain juga turun gunung, walaupun mereka juga kemungkinan nggak digaji as a player tapi as a employee. Terus juga pemain-pemain yang didatangkan di luar karyawan juga pemain-pemain yang ya unsur kedekatan karena pertemanan kayak Peking, kayak Ahmad Fadilah, setidaknya mereka pernah membela Pelindo di masa jayanya, tapi mereka juga diminta bantuan di masa susahnya gitu kan. Ya, terus pemain-pemain muda kayak Idris, kayak Wahid, kayak Asfar itu juga mereka juga tentu bangga ya bisa bersanding sama Randy Satria sama Jalanila Janibi, walaupun endingnya memang tidak mengenakan, tapi ini sebuah pengalaman berharga bagi pemain-pemain muda tentunya menurut gua. Tapi memang sangat disayangkan akhirnya ini profesional sih. Maksudnya inilah bentuk dari profesionalisme. Artinya lu harus siap. Nggak bisa dengan nama besar aja, lu juga harus siap dengan persiapan yang bagus, siap dengan kondisi tim yang bagus, finansial yang bagus, non teknis dan teknisnya juga harus jalan. Nah ini sayangnya Pelindo tidak bisa menghadirkan dan akhirnya harus terdegradasi. Betul. Itu aja untuk Pelindo, semoga cepat kembali lagi. Entah bentuknya seperti apa, mudah-mudahan nama besar Pelindo tetap ada di Liga Futsal Indonesia untuk tahun-tahun selanjutnya. Tapi gue yakin Don, setelah mereka akan terdegradasi nggak akan lagi mereka muncul untuk untuk memulai lagi dari Liga Nusantara. Misalnya mau muncul lagi mungkin mereka akan coba merger lagi atau beli ya. Karena kemarin gue dengar juga sebelum ini terjadi sebenarnya juga sudah ada indikasi bahwa kalau memang bertahan, Pelindo bertahan akan ada investor lah yang mau masuk untuk bisa membantu Pelindo seperti itu sih. Terus menurut tuh siapa pemain yang menonjol? Gua sih sebetulnya Idris ya. Idris setuju. Idris ini jadi semacam ya, maksud gua betul-betul paketan pertama kan dia sama Akang juga. Jadi punya pengalaman penting lah ya untuk masa depan Idris untuk kedepannya. Ya bahkan juga Suto juga pada saat nonton di sana dan ketemu gue juga dia menilai begitu juga. Pemain yang dia suka itu di Pelindo tuh Idris sama Akang. Itu penilaian dia. Mobilitasnya segala macam, ngototnya juga punya klinikal juga, clear insting juga. Itu menurut lo. Tapi kalau menurut Suto dia anaknya pinter. Dia sebagai pivot dia pinter kapan melepas bola. Momentum melepas bola tuh dia ngerti dan dia paham cara penempatan posisi. Dia pivot itu penilaian bagi Suto ya. Iya, pivot dia kalau bagi Suto. Kalau gue sih ya dia sebenarnya bukan pivot murni lah sebetulnya. Sebenarnya bagi gue dia bukan. Tapi ya beda-beda pendapat. Lebih modern lah ya dia, pivot modern sih. Betul. Oke, selanjutnya yang lolos dari degradasi di Jakarta di pertandingan terakhir akhirnya mereka berakhir imbang dengan Giga dan kita tahu bahwa ini udah kali keberapa lah Halus. Berjuang. Keempat kalau masa dari zaman gua, BW, Yola lagi, itu 4 kali. Yang semuanya tuh emang membutuhkan kepastian di akhir musim gitu, di akhir pekan gitu. Terselamatkan terus ya. Dan itu sebetulnya gini, masalah terbesar Halus kan sebetulnya mereka bukan tim yang mempersiapkan sesuatu dengan proper. Waktu ada BBS pun bukan hal yang bukan hal yang menurut gue yang wah lah gitu, pemain-pemain yang lain juga gitu. Tapi di satu sisi mereka juga ya nggak TC, latihan juga sehari sekali. Pulang pergi lah ya. Itu mempengaruhi juga menurut gue apakah sebuah tim serius untuk menapaki jenjang ke liga profesional gitu. Tapi kabarnya Nabil Hussein musim depan tuh akan merapat. Yang mudah-mudahan akan terjadi ya. Ini banyak rumor sih Don. Saya juga Don Sol juga kenal Gilang lah ya, Gilang Cikal ya. Kenal juga, pernah bertemu dengan saya juga beberapa waktu yang lalu juga ngomong juga. Udah pernah juga didekati oleh Halus, oleh Aji Tirta karena mereka kan bisnis juga. Ya, Tanah Abang ini kan. Pride lah, Tanah Abang Pride. Lapangannya Gilang itu ada saham Tirta. Iya, artinya mereka juga kan Tanah Abang Pride lah ya, sama-sama satu wilayah. Terus udah pernah ngobrol juga katanya rencananya mungkin juga Gilang juga akan involve juga di situ. Jadi mungkin semakin banyak orang yang memberikan istilahnya invest mungkin ya semakin bagus nanti ke depannya ya. Karena sebelumnya juga Gilang kan punya tim kan Lebak ya. Nathan Lebak itu yang pegang Iqbal. Iya, tahu saya. Sayangnya finalnya kalah dia di Liga Nusantara. Di Linus kemarin kan? Betul. Untuk wakil Banten. Jadi kita lihat bagaimana Halus musim depan, semoga tidak terseok-seok lagi dan tidak last minute save by the bell. Lanjut ke Sadakata. Pemain terbaiknya? Pemain terbaiknya gue Zidane. Pemain yang muncul ya Zidane nih anak muda. Tahun sebelumnya dia degradasi sama Safin, tahun sekarang tuh dia juga menurut gua membuktikan bahwa dia walaupun U20 tapi jauh lebih matang. Sadakata ini momentum menghadapi Pendekar ya. Itu bounce back.
nilai mereka 70, bayangin beda 3 doang sama Pelindo. Dan halus, yaitu tentu satu kemenangan itu juga penting. Dan gue melihat sih Sadakata overall deg-degan lah mereka, karena sorotan kan dari awal kompetisi tertuju pada mereka ya. Iya, betul. Klub degradasi yang hidup kembali gara-gara membeli tim lain gitu. Mereka memanfaatkan celah peraturan yang memang longgar, bukan kesalahan mereka gitu, peraturannya yang memang mudah diakali gitu. Dan menurut gua pencapaian Sadakata setidaknya not bad lah. Mereka harus bawa pemain asing satu, Albert Turkinov, dan itu juga sangat penting. Walaupun pemain yang menonjol gue sih milih Aji Satria. Aji, ini anak asli Bandung ya. Aji Satria, saya lupa dia SMA mana ya? Kayaknya 8 ya. Kalau atau 18 lah. Iya, antara dua itu lah. Karena dia juga kalau nggak salah. Pernah gua ambil ke halus, Bang. Karena anaknya muncul di Pokari juga kalau nggak salah. Pokari. Iya kan? Liga Pokari kan? Betul. Aji Satria. Gue pernah ambil dia di halus dan mainnya emang ngototnya. Dengan rambut yang kriwil-kriwil itu ya. Lanjut, Giga FC Kota Metro. Nah Bang, Giga Bang. Ini Giga nih, putaran kedua gokil nih. Iya. Bukan hanya tim kejutan tapi juga sangat impresif, sangat luar biasa dengan pemain lokal, pemain muda. Mereka nggak takut lawan siapapun. Iya. Di beberapa momentum lawan ngalahin mereka tuh benar-benar effort banget sih menurut gue gitu. Dan set piece bola mati warisan Kocoy sangat dimanfaatkan betul oleh Dave Mark Moses dan juga Mas Reza ya. Betul. Nah kalau lo melihat sendiri Bang, kalau Giga putaran kedua gimana? Kalau gue ngeliat sama ya, waktu pas gue nonton juga sama Suto itu juga sama ya, membahas segala aspek lah, termasuk Giga ini. Dia juga selalu sama dengan Giga ya. Dia juga mengatakan bahwa Giga ini improve sekali gitu loh. Dari musim yang lalu mereka juga hampir tersyok-syok di zona degradasi, justru malah di musim ini justru malah ini yang kayak model Pelindo, model ya dia justru malah agak-agak sedikit aman gitu ya. Betul. Di atas terutama di putaran kedua penilaian Don. Makanya dia juga itu juga mengatakan bahwa kalau misalnya Giga ini memang bisa lebih konsisten dari awal putaran pertama, dia pasti bisa memprediksi masuk di 5 besar. Itu menurut Suto tuh. Jadi ya kalau menurut gue sih apa yang sudah dilakukan yang bagus untuk Giga, mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi ya, mungkin menambah jumlah pemain berkualitas, amunisinya, atau mungkin juga kalau yang kuat di finansial, kenapa enggak pemain asing, pelatih asing, apapun itulah yang menjadi apa ya evaluasi dari manajemen tim lah. Gue setuju tuh ya soal pelatih asing sama pemain asing, karena menurut gue gini, kan staf pelatih sama ini kan rata-rata kan emang orang Lampung ya, dan orang Metro bahkan, dan itu kan pemilik klub juga Mas Reza. Itu kan bisa belajar tuh, ambil aja pemain asing pelatih asing satu musim, terus pemain asing 2 gitu kan. Nah ini tapi pemain yang sekarang tuh dipertahanin. Sebetulnya secara kerangka, secara main udah oke menurut gua. Betul. Tinggal bagaimana diterusin aja sih, sama ditambah amunisi tadi yang lo bilang. Kalau pemain menonjol dari abang Giga Kota Metro? Giga siapa ya yang ini yang di flank nggak salah tuh. Kalau gue Muhammad Imron Rosadi kalau gue. Imron itu kan yang di flank kan? Yang syuting. Iya itu Imron Rosadi. Dan mereka main muter sih. Iya. Mereka nggak punya pivot murni. Iya nggak punya. Mereka main 4-0 terus. Betul gitu. Imron ya. Imron. Oke, lanjut unggul FC Malang. Nah ini dia Joshua Teran sama Facundo, pemain asing yang bisa dibilang sangat mengangkat. Tapi juga pemain-pemain lokalnya kayak Obay, kayak Zidane, kayak Bagas, Kevin Lake. Itu juga pemain-pemain yang menurut gua sangat cocok dengan karakter seorang Andri Irawan. Yang emang pengennya main tuh seperti itu gitu, cepat, mobilitas tinggi segala macam, pressing di atas, dan mereka sudah memperlihatkan itu setidaknya tim promosi yang paling oke lah. Dan stabil menurut gua. Tapi memang dengan finansial yang ada juga gua rasa wajar itu terjadi ya. Mengingat mereka juga punya segalanya, bahkan home base mereka juga jadi tempat TC Timnas dengan pelatih barunya nih. Seperti itu. Nah kalau abang sendiri ngeliat unggul gimana bang? Unggul gue melihat memang kalau menurut penilaian gue sih 2 pemain asing yang lebih banyak berperan sih Teran ya. Kalau Facundo saya pikir hampir sama kualitasnya dengan pemain lokal yang lainnya sih. Nggak terlalu menonjol lah. Kalau melihat daripada saat di SKN mungkin memang agak sedikit menonjol ya. Tapi kalau saat ini gue tidak melihat ada perubahan cara mainnya lah. Gitu ya. Karena mungkin kalau Teran kita lihat memang skill individu banget ya. Luar biasa. Penguasaan bolanya bagus. Kalau gue lihat dia biasa aja. Namun kalau dari segi kualitas tim, kalau saya pikir di musim yang akan datang, kalau misalnya masih dengan PSQ, dengan penambahan kualitas pemain, ini juga tim yang pantas untuk bisa masuk 5 besar. Betul, menurut penilaian gua. Setuju. Nah sementara kalau untuk pemain ini, pemain apa namanya terbaiknya, saya pikir Irfan ya, Maulana ya. Irfan Maulana itu Favaldi bang. Sorry, kok unggul? Si ini siapa?
Aduh, siapa yang kemarin tebas? NTT. Oh, Gavin. Gavin Lake. Gavin Lake ya. Ini pemain yang iya, Gavin Lake gila main tuh. Iya, Gavin Lake ini luar biasa sih. Kalau gue setuju tuh tentang Gavin Lake. Iya, Gavin Lake. Kalau untuk unggul FC Malang memang gue menganggap bahwa ya mereka melakukan persiapan dengan baik. Enaknya ya, klub promosi sekarang tuh persiapannya tuh panjang, Bang. Iya. Jadi mereka juga secara persiapan juga pasti proper gitu. Betul. Dan gak rebutan-rebutan pemain lagi gitu. Iya. Karena mereka udah punya waktu yang panjang untuk mengontrak pemain. Iya. Lanjut Favage Banua. Nah, ini Favage tim yang banyak konflik sebetulnya di dalamnya, tapi memang finansialnya sangat luar biasa. Ini kalau masalah konflik Donzol yang paling hafal nih. Konflik apa ya, Don? Ya konflik dengan antara misalnya itu bapak kedua nggak ada. Iya. Pemain bintang dekat sama owner. Pelatih juga secara kualitas bagus lah seorang Sayan, tapi tidak bisa tidak bisa mengejawantahkan idealismenya juga di situ gitu. Yeah. Kalau gue sih melihatnya sebetulnya Favage ini memang kalau menurut gue kalau seandainya ditangani jauh lebih profesional lagi, artinya menyerahkan semua kepada pelatih, gue rasa akan sangat oke gitu. Tapi ya kembali lagi ya, itu kan bos yang punya duit ya. Bukan kita yang punya duit ya. Betul. Jadi pasti terserah mereka juga mau diapain ini tim. Tapi menurut gua sekelas Favage dengan finansial yang bagus, posisi 6 tuh bukan sesuatu yang menyenangkan menurut gua gitu. Karena mereka pasti biayanya juga gede ini. Betul. Pasti biaya gede. Bahkan juga sebenarnya juga di putaran kedua Don, gosipnya ketika mereka mau menaikkan performa tim, mereka menawari Evan loh. Dengan gaji 100 juta 1 bulan. Tapi ternyata Evan juga tidak bisa bergeming ya dengan dia punya loyalitas ke Black Steel ya. Betul. Gitu. Dan itu ya sangat luar biasa ya. Artinya gini, gue setuju sih kalau Favage akhirnya mengangkat gaji-gaji para pemain segala macam. Tapi memang kita perlu juga jangan sampai nanti ada kesenjangan juga sih, Bang. Betul. Takutnya nanti kedepannya tuh agak sedikit susah tuh pemain-pemain itu nerima gaji kecil. Iya. Sedangkan kondisi pemilik klub nggak semuanya kayak Favage punya gunung batu bara lah. Betul. Iya. Seperti itu. Oke. Lanjut ke pemain terbaiknya apa tadi? Irfan Maulana ya? Irfan Maulana. Iya, kalau gua Andri Caniago sih, agak sedikit beda. Pivot ya? Nah, gua karena Padang nih, Andri Caniago Padang nih lebih ke apa ya? Sebetulnya kan dia kan kalau dipikir-pikir pivot mediocre lah. Tapi bisa banyak memberikan gol buat Favage. Irfan juga bagus gitu, Irfan bagus, tapi gue milih Andri Caniago karena Irfan sih stabil. Ya, kenapa gue juga penilaian gue ke Irfan? Karena Irfan juga dia menit bermainnya lebih banyak daripada yang lain lah ya. Iya. Karena emang dia napasnya napas kuda sih luar biasa. Gak punya udel. Ya, lanjut. Peringkat 5 ada Pendekar United. Pendekar United putaran pertama konflik sama Alvaro, yang kedua ngambil Arifmo. Gue sempat ngomong sama Atta, ya bagus lah lo ngambil Arifmo, minimal kalaupun lo nggak juara minimal semuanya masuk surga gue. Karena kan emang selalu mengedepankan religi. Ibadahnya kuat ya? Iya, ibadahnya kuat. 11-12 sama Panca nih, Coach Panca. Sama gue juga, Bang. Sama Donzol. Wow, akhirnya dia mengakuinya. Tapi gue melihatnya tim ini memang harus dibenangkan ruang gantinya. Dan juga mungkin dari segi manajemen Atta gue rasa pemilihan pemain asing harus wise ya, harus bijak ya. Mengingat ya kembali lagi, apakah nanti pengganti Ricardinho akan bisa sama kayak Ricardinho, itu kan pasti akan sulit. Iya, jadi kemarin pas ngomong di sini banyak mungkin juga udah pada nonton kali ya di konten YouTube ya. Jadi memang dia bilang memang masa untuk promosi Pendekar ini udah cukup dengan hadirnya Ricardinho. Brandingnya udah cukup. Jadi sekarang di mana di saat ini mereka akan mencari prestasi Don. Gitu, dan dengan mungkin tidak bermain lagi Ricardinho, justru malah dia bilang gitu anggaran untuk Ricardinho bisa bikin tim satu lagi Don. Itu kan gila Don. Artinya mungkin kan bakal ada juga mungkin pemain kualitas Ricardinho nantinya dengan nilai yang tidak terlalu mahal, ya kan, karena dia kan good nih, ya kan, pemain terbaik dunia. Jadi mau tidak mau pasti harganya pasti lebih mahal daripada pemain terbaik yang lainnya. Bukan berarti nggak ada yang lebih baik daripada Ricardinho. Jadi kan cuma dia kan karena branding nama dia udah sangat tinggi, itulah yang buat harga dia tinggi. Kalau misalnya harga Ricardinho sebulan 300 juta, Evan itu 100 juta maksimal ya. Ya let's say gini deh, pemain berkualitas Indonesia kalau misalnya 50 juta aja tuh dapat lah. Per bulan tuh banyak, 30 juta juga banyak lah. 30 juta kali 10 berarti 10 pemain. Benar biasa.
kata Atta kalau misalnya mau ngambil pemain 10 pemain timnas ya dengan gaji 30 juta pasti mereka mau tuh ke Pendekar. Dan satu hal yang sangat menarik adalah di mana Atta memang kayaknya memang benar-benar dia ingin membuat satu tim yang benar-benar profesional dan dari segala aspek. Misalnya dia juga berharap mungkin ada nantinya orang yang ingin bekerja sama dengan dia membuat satu home ground training di mana juga itu ada mesnya, ada selamanya. Lagi nggak bangun? Ya, pokoknya nggak tahu lah. Pokoknya dia menyampaikan begitu ya. Apakah yang sudah ada mungkin investor juga karena ini saya nggak tahu lah ya. Nah, di mana nanti di situ juga nanti akan ada pembinaan untuk akademinya. Jadi ada jenjang di mana nanti akademinya nanti akan dinaikkan ke profesional ketika memang mereka udah siap dan juga udah pantas lah. Nah, jadi semua nanti akan ditaruh satu tempat sehingga akhirnya emang ya mungkin lebih kurang kayak inilah kayak BTS lah ya. Ya kayak BTS, kayak Unggul juga kan. Kayak Unggul juga. Jadi memang mereka benar-benar sudah mau mengarah ke profesional. Betul. Nah, pemain terbaiknya Bang, Pendekar. Ada Pandega, ada Rian Dwi Rinaldi, ada. Kalau gue sih masih Pandega kali ya. Pandega. Iya. Gue Atta kayaknya. Ini kode nih. Pasti dijorok-jorokin. Dijorokin itu langsung ada kata. Ini gue bukannya lagi ini ngejilat, tapi gue lagi sarkas. Iya, kalau gue sih masih Pandega ya kalau untuk ini pemain lokal ya. Iya. Pandega di luar gampang kepancing emosinya ya. Menurut gue dia salah satu pemain muda terbaik. Yes. Lanjut, Cosmo JNE tanpa pemain asing. Cederanya pemain-pemain bintang di awal, Endri Kustiawan, Ikrima, dan juga pemain-pemain yang kerap cedera kayak Fahri Reza juga menghiasi perjalanan Cosmo JNE. Akhirnya harus puas di posisi keempat. Gimana Bang lo melihat Cosmo? Apakah emang layak di situ atau gimana? Mereka bahkan nggak bisa bersaing untuk posisi 3 besar. Sebenarnya kalau gue lihat ya permasalahan terjadi di Cosmo ya ini cukup realistis sih Don. Masih bagus mereka nggak terlalu drop jauh Don. Karena kita juga di awal musim juga mereka juga banyak kehilangan pemain ya. Betul. Andrew, terus apa lagi? Ikrima ya kan cedera segala macem. Dan gitu juga mereka juga memang di musim ini nggak pakai pemain asing ya kan ya. Jadi mungkin gue pikir ini salah satu evaluasi juga buat manajemen tim dan kita tahu lah yang namanya Cosmo ini bagaimanapun dia mempunyai kualitas dari segi strategi taktikal permainan timnya ya, membangun timnya ya. Jadi kalau menurut gua memang dari hasil peringkat mereka agak turun drop. Cuman kalau saya pikir dari konsistensi mereka tetap terus bisa berada di level 5 besar itu saya pikir itu salah satu prestasi terbaik juga sih. Ya, lumayan lah ya. Lumayan lah. Kalau pemain terbaiknya? Kalau gue sih Bagas, lo Aldi Wanjaya lo ya. Aldi Wanjaya. Kalau gue sih Bagas ya. Ini kayak pemain yang bakal mencuat dan mengganti Kesar dan juga Andrew, Fajri. Belajar langsung dari ini ya. Dari Fajri dan Kesar. Iya. Dan itu keuntungan dia ya. Kenapa? Dia main dalam satu tim di mana 2 pivot ini bekas main tim nasional semua. Betul. Jadi dia dapat bisa improve lah. Cepat. Dapat knowledge yang baik dari yang terbaik. Oke, peringkat 3 ada Black Steel Papua. Black Steel harus tersungkur di peringkat 3 setelah musimnya pertamanya Hami peringkat 1, peringkat 2 langsung peringkat 3. Black Steel tidak bisa bersaing musim ini. Kenapa Bang? Kalau Black Steel ini kalau menurut penilaian gue mungkin sudah mulai ada maaf ya kalau pandangan gue nih sudah mulai seperti ada kegairahan yang menurun Don. Jenuh. Menurut gue ya. Jenuh menurut gue. Di satu sisi bukan salah satu jenuh juga mungkin nih. Gak ada motivasi juga. Gue tidak berharap itu ya. Gue tidak berharap itu karena memang kan di dalam sebenarnya di dalam perjalanan kompetisi belum berakhir itu Hami itu sudah deal dengan Malaysia Don. Ngerti gak Don? Jadi bagaimanapun juga ya gue tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa Hami begitu. Tapi kadang-kala kan udah tidak ada lagi target itu Don. Menang atau juara atau tidak, besok juga gue akan main di tim lain nih gitu loh, ya kan? Jadi ya gue nggak berharap gitu ya. Tapi paling tidak Hami udah meninggalkan legacy lah buat Papua ya. Karena kita lihat bagaimanapun juga Hami juga udah membentuk tim ini luar biasa dengan begitu banyaknya kualitas main lokal yang akhirnya muncul dari yang mungkin ya kalau kita lihat memang anak-anak mudanya nih mungkin awalnya lebih banyak bermain dengan skill individu tapi akhirnya dengan Hami mereka bisa bermain dalam sistem permainan. Itu satu hal yang luar biasa ya. Nah, itu menurut gua ya itulah ada sedikit kegairahan yang menurun dari penampilan. Gue setuju sih kalau Black Steel. Gairahnya, motivasinya dan salah satu kepastian Hami untuk meninggalkan Black Steel juga itu sangat mempengaruhi musim ini sih menurut gua. Tapi di satu sisi emang menurut gua tahun ketiga tim ini memang harusnya diisi sama pemain-pemain yang masih lapar gelar. Ini yang gue nggak lihat itu. Ya tapi
apapun itu ini penilaian kita ya, kita nggak ngomong kayak gini berdasarkan suka dan suka, enggak gitu. Buat kita ya ini yang terjadi dan yang sesuai dengan di kepala kita aja. Terus ini juga Don, ada juga beberapa momen tuh kalau nggak salah yang Evan kena malaria, yang masuk dia dirawat rumah sakit, dia lepas infus, dia main tuh Don. Saya lupa lawan pendekar lawan apa ya? Banyak, ada 2 momen kalau nggak salah. Saya lupa dia lawan pendekar lawan apa ya? Itu memaksakan diri gitu loh, karena emang dia dibutuhkan untuk main, ya kan? Terus juga di awal musim ini kan nggak yang Bagir cedera, Di Maria cedera di awal-awal, ya kan? Banyak hal-hal yang mengganggu perjalanan Black Steel. Iya, itu juga mungkin salah satunya ya, salah satu penyebab mungkin. Betul. Sehingga mereka mungkin banyak kehilangan poin di awal-awal kompetisi. Betul. Lanjut, Kancil WHW Pontianak, tim yang paling bersinar musim ini gue bilang. Kenapa? Karena walaupun mereka nggak juara, posisi kedua tuh menurut gue udah kayak gelar juara. Berarti pas ya ngundang Bang Yadi kemarin ya. Betul. Dan Bang Yadi juga sukses ya, targetnya di musim kedua tuh AFF, musim ketiga targetnya juara ya. Iya. Itu gue ngeliat dari Kancil ini, gue menganggap bahwa pembelian pemain asing yang sangat baik, tepat lah, sama pemain-pemain lokalnya kayak Romi, kayak Aden Kaspari. Itu juga menurut gua menambah kekuatan Kocoy ya dalam meramu tim ya. Setidaknya Kocoy punya 2 tim kuat banget gitu kalau gua menganggapnya seperti itu. Dan ini tentu penting mengarungi sebuah kompetisi yang panjang, dan Kancil membuktikan itu. Tadi Black Steel belum pemain ini loh. Gus itu yang kecil Ronald ya. Ronald Rombiak ya. Yang lagi sekarang lagi trial. Trial di apa? Black Pearl ya. Iya, Black Pearl. Dari Imani. Oke, lanjut Kancil. Kalau lo Bang, tadi kan gua tuh udah. Kalau menurut gua Kancil saya sangat setuju ya. Walaupun mereka kehilangan Marvin ya. Marvin yang cedera, tapi kelihatan ya. Iya, tapi dengan adanya Romi, Gava, Alves ya. Itu luar biasa sih, ya kan? Itu luar biasa menurut gue ya. Dimanapun juga, ya Dias juga sebagai kapten juga sangat bagus, bisa konsisten mainnya, betul, sangat konsisten. Dan juga kalau menurut gue juga Dias juga bisa menjadi pengganti Marvin yang sangat selevel loh. Dan menurut gue Dias juga sangat wajar kalau misalnya memang bisa dikasih kesempatan untuk masuk seleksi di timnas loh. Setuju. Menurut gue ya. Setuju. Jadi ya itulah, dari kedalaman squad yang ada juga di dalam tim Kancil ini membuat mereka akhirnya bisa sejauh ini bisa masuk ke runner up. Pemain terbaiknya menurut lo? Romi? Ya, gue Romi Humandri ya? Sama ya? Sama. Oke, lanjut juara. Ini sebenarnya sih nggak mau panjang lebar. Iya. Segala aspek mereka punya manajemen yang solid, dana yang unlimited, pelatih yang pintar, pelatih yang memang total, lalu juga pemain-pemain yang kelas atas lah, kelas wahid lah. Ini menurut gua hal yang wajar mereka juara, tapi kalau nggak juara ya pasti kebanggaan lah.